Sampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah, kami ucapkan selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi buku nyanyian nomor 557 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang Tuhan kekal. Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan karena kami. Itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 460 ayat 1 dan 2.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang dikutip dari dasar titah, yaitu titah keempat, beserta dengan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 167 ayat 1 dan 2. Marilah pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut,
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 202 ayat 1 dan 5. 1 dan 5. Tuhan, dengarlah yang ditentukan pada hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yesaya, dimulai pasal yang ke-55, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara responsoria. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 226 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu 23 Maret 2025, yaitu Minggu Okuli. Topik minggu ini adalah bertobat agar tidak binasa. 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 25 Maret 2025, sermon pelayan atau parhalado masuk pukul 17 WIB. Kemudian angka 2.3, Sermon Week. Gereja kita akan melaksanakan Sermon Week pada hari Rabu 26 Maret 2025 mulai pukul 19 WIB untuk Week 2 di rumah keluarga N. Panjaitan Boru Siahaan alamat Gang Ransom. Kemudian di Week
4 di rumah keluarga T. Simanjuntak, Borusiagian, alamat di Jalan Cianjuang, Gang Umbi. Selanjutnya di WEK 6 di rumah keluarga T. Sianturi, Borusinulingga, beralamat di Perum Bina Karya, Gunung Bentang. Kemudian di WEK 8 di rumah keluarga Sintua W. Simatupang, Inang Boru Manurung almarhumah, beralamat di Komplek Lewi Gajah Permai. Selanjutnya di WEK 10 di rumah keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Pardede, beralamat di Komplek Buciper, Jalan Bina Muda, Citerep. Berikutnya hari Rabu juga di WEK 12 di rumah keluarga W. Tambunan Boru Marpaung di Komplek Permata Cimahi. Kemudian di hari Kamis Sermon Week 27 Maret 2025 mulai pukul 19 WIB di WEK 1 di rumah keluarga RF Sembiring Boru Pasaribu, beralamat di Asrama Brigif. Berikutnya di WEK 3 di rumah keluarga AH Gultom Boru Luban Tobing, beralamat di Pasopati 1. Kemudian di WEK 5 di rumah keluarga Nyonya V. Sitohang Boru Simanjuntak di Komplek Pada Suka Indah. Berikutnya di WEK 7 di rumah keluarga Sintua P. Silitonga Boru Hutauruk, beralamat di Perum Cilame Permai. Kemudian di WEK 9 di rumah keluarga TTF Silaban Boru Panjaitan, beralamat di Bumi Pakusarakan 1. Selanjutnya di WEK 11 di rumah keluarga Hasinaga L. Boru Turnip, beralamat di Jalan RH Abdul Halim. Terakhir di WEK 13 di rumah keluarga Katambunan Boru Panjaitan, beralamat di Jalan Jati Asih, Marga Asih. Kemudian saudara, angka 3.2, amplop peresmian dan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 23 Maret 2025, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk panitia pesta peresmian dan pembangunan. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan pesta pembangunan dan peresmian. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Kemudian pemberitahuan angka 5.1 jemaat pindah. Terhitung hari ini, Minggu 23 Maret 2025, bahwa keluarga Faisal Hasolowan Pangaribuan, Ibu Agatha Ida Sulastri Borumani Huruk, yang beralamat di Puri Cipageran Indah 2, Blok C9 nomor 36 WEK 9, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lura karena sudah pindah ke gereja Katolik. Berikutnya angka 5.2, perjamuan kudus. Pada hari Jumat 21 Maret 2025 yang lalu, gereja kita telah melayani perjamuan kudus di Rumah Sakit Cahya Kawalwiaan kepada Amang Sintua Harlen Pasaribu dari WEK 7. Berikutnya angka 5.3, pelantikan Ketua Seksi AMA dan anggota Badan Audit. Pada hari ini Minggu 23 Maret 2025 dalam ibadah siang, gereja kita akan melaksanakan acara pelantikan Manamagojakon Ketua Seksi AMA dan anggota Badan Audit sebagai penggantian antar waktu. Kemudian angka 5.4, pembinaan guru sekolah minggu. Pada hari Sabtu 29 Maret 2025 akan dilaksanakan pembinaan guru sekolah minggu bertempat di Hotel Jayakarta Bandung, dipimpin Pendeta Resort, didampingi oleh Bible Forum, Ketua Dewan Koinonia dan Paniroi Sekolah Minggu. Berikutnya angka 5.5, pengangkatan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, dalam ibadah siang,
gereja kita akan melaksanakan pengangkatan kader guru sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu. Selanjutnya angka 5.6, Rumah Dinas Bible Pro. Pada hari Senin 24 Maret 2025 besok akan dilaksanakan ibadah memasuki Rumah Dinas Bible Pro di Gedung Sarana Prasarana lantai 3, dimulai pukul 10 WIB. Diundang semua para halado, pengurus seksi perempuan, pengurus seksi AMA, dan koordinator punguan KUR. Kemudian angka 5.7, rapat panitia pesta pembangunan dan peresmian. Pada hari ini Minggu 23 Maret 2025 akan dilaksanakan rapat panitia pesta pembangunan dan peresmian, dimulai pukul 19 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu. Dimohon kepada semua para halado dan panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Kemudian angka 5.8, tali kasih koster. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, dalam kebaktian pagi dan siang, kita akan mengumpulkan amplop tali kasih untuk koster yang akan pindah. Persembahan tersebut dikumpulkan di pintu masuk gereja setelah selesai ibadah. Terakhir, angka 5.9, koster baru. Setelah melalui wawancara dengan pendeta resort, terhitung mulai tanggal 1 April 2025, bahwa saudara Sihol Mahulai akan menjadi koster pengganti Topan Sumarlin yang akan pindah, dan penandatanganan kontrak kerja akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Maret 2025. Saudara, kami akan membacakan juga warta tambahan, yaitu kegiatan remaja gereja kita. Pada hari Jumat 28 Maret 2025, remaja gereja kita akan melaksanakan kegiatan hiking di Gunung Bohong, mulai pukul 8 sampai 11 pagi. Bagi para remaja diundang untuk ikut berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saudara, demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 464, dimulai dari ayat 1 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Aku
damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ibadah pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan baca firman Tuhan dan Bapak dan Ibu boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi topik minggu kita pada pagi hari ini, bertobat agar tidak binasa. Paubaroha asa unang mago. Saudara-saudaraku yang terkasih, memulai daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan kita dulu bahwa apa yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2025. Pada tanggal 27 Januari 2025, masyarakat Cilegon menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes kepada PLN karena telah memutus aliran listrik ke Masjid Nurul Ikhlas. Aksi ini menjadi viral di media sosial dan banyak netizen yang mengaitkan pemutusan listrik itu sebagai bentuk hukuman terhadap warga Cilegon yang tidak mau mengizinkan pembangunan gereja di kota tersebut. Mengapa banyak orang berpandangan demikian? Karena seringkali kita mengaitkan sebuah peristiwa buruk dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi kecelakaan, atau ketika terjadi peristiwa tragis lainnya, sebagian orang akan menganggap bahwa itu adalah sebagai hukuman Allah, dan mereka berpikir bahwa yang terkena musibah pasti melakukan dosa yang sangat
besar sehingga layak menerima hukuman tersebut. Tidak hanya itu Bapak dan Ibu, seringkali kita di dalam kehidupan ini selalu menjudge orang, selalu mengatakan Baima tong memang setimpalah apa yang dilakukannya itu, karena dosanya itu, karena hukumannya itu. Apalagi kalau kita tidak berdampingan atau kita bermusuhan dengan orang atau orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga saudara-saudaraku, pikiran orang-orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus di dalam firman Tuhan hari ini dalam menanggapi dua musibah yang disampaikan orang banyak kepada Yesus. Yang satu musibah karena kejahatan manusia, yaitu orang-orang Galilea yang dibantai Pilatus, dan yang satu lagi karena kecelakaan, yaitu kedelapan orang yang telah meninggal karena ditimpa menara Siloam. Mereka bercerita kepada Yesus dengan nada mencela orang-orang yang telah menjadi korban itu. Bahkan mereka berpikir bahwa orang-orang yang mendapat malapetaka itu sudah menerima siksanya karena dosa-dosa mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendapat seperti itu memang sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus itu. Dan pada waktu itu ada pemahaman bagi orang-orang Yahudi bahwa orang yang saleh pasti diberkati oleh Tuhan. Hidupnya aman, hidupnya damai, hidupnya tenteram, jauh dari bahaya, jauh dari siksaan. Sehingga bila ada orang yang ditimpa bahaya atau ditimpa malapetaka, itu dianggap karena melakukan dosa yang membuat Allah murka kepada mereka. Ada satu contoh yang bisa kita gali dari Alkitab, misalnya tuduhan-tuduhan sahabat daripada Ayub yang ditimpakan kepada Ayub ketika dia menderita di dalam Ayub 4 ayat 7 dan ayat pasal 22, bahkan pasal ayat 4 sampai 10, bahwa semua penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah akibat dosa-dosanya. Itulah penjasnya, itulah penghakiman daripada sahabat-sahabat daripada Ayub itu. Alani dosam doi, katanya seperti itu. Dan juga ketika kita, dan juga itu juga yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus di Yohanes 9 ayat 2, ketika ada yang bertanya, siapakah yang berdosa sehingga anak ini buta sejak lahirnya? Tetapi apa kata Yesus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 9 ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat ada orang yang cacat, kalau kita melihat ada orang yang misalnya berpenyakit tahunan, jangan kita katakan siapa yang berdosa. Apakah dia ataukah orang tuanya? Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah saudara-saudaraku, kembali kita kepada topik tadi, bahwa pemahaman
inilah yang diluruskan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan hari ini, sebagaimana tadi kita baca dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5, menceritakan ketika ada orang yang membawa kabar tentang kejadian tragis di Yerusalem, dan menurut cerita Pilatus mengambil uang dari Bait Allah untuk membiayai pembangunan tali air. Bahkan dan beberapa orang dari Galilea berontak kepada Pilatus, dan Pilatus memerintahkan untuk membunuh mereka. Dan peristiwa ini mungkin terjadi ketika mereka sedang beribadah di Bait Allah, sehingga darah mereka tercampur dengan darah hewan yang mereka persembahkan. Mungkin juga orang mengabarkannya ini kepada Tuhan Yesus dengan maksud politis, untuk memaksa Yesus segera maju memimpin mereka memberontak, mengusir penjajah itu. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus tidak mau mengikuti maksud politis itu. Yesus tidak menyinggung hal politik, tetapi Yesus mau menolak dan meluruskan pendapat teologis yang salah tentang kejadian tragis, karena sikap seperti itu merupakan penghakiman yang sangat jahat dan tanpa beralasan. Nah, itulah sebabnya Yesus menjawab di ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, menyeratkan bahwa penderitaan, bahwa kejadian tragis yang menimpa seseorang atau yang menimpa sekelompok orang tidak ada kaitannya dengan dosa mereka. Walau memang ada beberapa orang yang dihukum Tuhan karena dosa besar mereka, seperti dosa Sodom dan Gomora. Jadi maksud daripada pertanyaan itu kepada kita, Amang dan Inang, bahwa jangan kita mengait-ngaitkan kalau ada misalnya peristiwa bencana alam, sering kita menghakimi, sering kita mengatakan ya itu karena perbuatan mereka, itulah buah daripada dosa mereka. Yesus mengatakan tidak ada kaitannya dengan dosa kalau terjadi bencana alam, kalau terjadi malapetaka. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang harus kita hidupi di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa sebenarnya ketika kita melihat sebuah peristiwa, ketika ada ditimpa bencana atau ketika ada orang yang menghadapi musibah, memang tidak jarang kita memiliki sikap menghakimi dan mengatakan bahwa itu adalah ajab mereka, itu adalah hukuman mereka karena dosa-dosanya. Kita bukan malah membantu atau menunjukkan empati kepada mereka, tetapi malah menambah beban si korban. Kita sering hanya melihat dosa orang lain atau selembar di mata orang lain, tetapi kita tidak melihat dosa kita sebesar balok. Itu terjadi karena semakin menipisnya rasa empati kita saat ini. Bahkan dalam situasi penderitaan, masih ada orang yang asik mengambil foto-foto untuk mengisi kontennya di media sosial. Saudaraku, janganlah bertindak menjadi hakim bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah atau ditimpa bencana, karena penghakiman adalah hak Allah. Menghakimi mereka berarti kita sudah mengambil hak kedaulatan Allah. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Yesus tidak mengajak kita untuk mengarahkan pandangan atau hati kita kepada mereka atau mencari dosa mereka,
Tetapi Yesus mengajak kita agar mengarahkan pandangan kita ke diri kita sendiri. Yesus mengajak semua kita hari ini agar semuanya bertobat. Saudara, itulah yang menjadi topik minggu kita hari ini, bertobat agar tidak binasa. Berbicara mengenai pertobatan, kita masih mengingat apa yang dikatakan oleh Isaac Watts. Isaac Watts mengatakan ketika dia menuliskan atau ketika dia mengatakan di dalam sebuah buku, tidak ada pertobatan di makam. Kata-kata Isaac Watts ini begitu tajam. Kata-kata Isaac Watts ini begitu keras. Tetapi inilah kenyataan bahwa hanya di dalam hidup inilah kesempatan kita untuk bertobat. Jika sudah dibaringkan di tanah, maka tidak ada lagi artinya bertobat. Kalau kita telusuri Amang dan Inang, kata bertobat di dalam bahasa aslinya yang digunakan di sini adalah metanoete, yang berasal dari kata metanoia. Dalam tata bahasa Yunani, kata ini adalah jenis kata kerja yang berarti sebuah kegiatan yang mesti dilakukan terus-menerus. Kata pertobatan yang dimaksud di sini bukan saja pertobatan dalam arti perkataan dan tindakan, tetapi pertobatan seluruh diri yang melibatkan perkataan dan perbuatan, terutama cara berpikir dan hati kita. Nah, saudaraku, pembicaraan mengenai pertobatan tentu memang sudah sangat familiar bagi kita. Mungkin sebagian dari kita ketika berbicara tentang pertobatan langsung mengingat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi jika kita membahasakan ulang apa yang dikatakan Yesus dalam firman Tuhan hari ini dengan perkataan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Maka bahasanya akan sedikit berubah, yakni tetapi jikalau kamu tidak mengubah cara berpikirmu, hatimu yang mempengaruhi perkataan dan tingkah lakumu, kamu semua juga akan binasa atas cara yang demikian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kata lain bahwa panggilan hidup kita adalah menghasilkan buah, dan buah itu berasal dari buah pertobatan kita. Jadi sebagai orang yang percaya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus hidup di dalam pertobatan, karena pertobatan mestinya menjadi gaya hidup kita. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan hari ini 2 kali Tuhan Yesus menyatakan dalam Lukas 13 ayat 3 dan 5. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara yang demikian. Jika kita tidak mau binasa, biarlah kita melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jika kita tidak mau binasa baik di dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang, marilah kita segera bertobat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bertobat dari apa? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah bertobat? Apakah terlihat melalui perkataan? Apakah terlihat melalui tindakan? Karena bisa saja semua itu hanya aktivitas saja.
Dan lebih parahnya lagi adalah seperti pencitraan. Namun yang pasti pertobatan yang dimasukkan di sini adalah pertobatan yang tidak hanya menyangkut dengan perkataan dan tindakan, tetapi menyangkut kerangka berpikir, melibatkan hati kita. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Orang-orang Galilea yang notabene-nya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, namun mereka masih tinggal di dalam cara berpikir lamanya. Mereka masih melihat sesuatu hanya dengan cara pandang tertentu saja. Mereka belum bertobat sama sekali. Jika kita masih memiliki cara berpikir yang demikian saat ini, mari kita mengubah diri kita. Sebab Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pasti ayat ini menegaskan kepada kita tentang siapa kita, siapa nature kita, siapa sifat alami kita, bahwa kita adalah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Berarti kita mewarisi karakter dan cara berpikirnya, dan itu yang dirindukan oleh Tuhan. Kita harus senantiasa hidup di dalam Kristus. Ini adalah bentuk pertobatan yang sejati, karena dengan hidup di dalam Kristus kita tidak hanya meneladani hidupnya, tetapi juga karakter dan cara berpikir Yesus, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi dengan tinggal di dalam Kristus Sang Firman itu, kita pun dimampukan berpikir seperti Kristus, penuh cinta dan belas kasih, penuh pengampunan dan kerendahan hati, memiliki ketajaman dan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, dengan mengenakan pikiran Kristus di dalam keseharian hidup kita, maka kita akan dimampukan bertobat dengan sungguh, bukan seperti Kristen tomat. Amang dan Inang tahu apa itu Kristen tomat? Hari ini tobat, besok apa artinya Kristen tomat? Amang dan Inang tahu? Hari ini Kristen, besok kumat. Kumat kembali kegilaannya. Kumat kembali apa yang disebut dengan kegelapan-kegelapannya. Jadi kalau disebut dengan Kristen tomat, hari ini tobat, besok kumat lagi. Jangan seperti itu lagi kita, Amang Inang. Kalau kita mengalami pertobatan, itu artinya bukan hanya di perkataan maupun perbuatan saja, tetapi harus kita, kalau kita mau bertobat, harus dilihat dari cara pandang dan kerangka berpikir kita. Dan dengan demikian, maka pertobatan terjadi sebagai gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Saudaraku yang terkasih, mengakhiri daripada jamita ini atau khotbah ini, ada satu pertanyaan kepada kita. Maukah dan rindukah kita mengalami sebuah pertobatan yang sejati? Mari kita memeriksa diri kita, cara berpikir kita. Apakah selama ini kita masih memiliki kecenderungan-kecenderungan di dalam diri kita
yang suka cepat menilai orang lain, cepat mengambil kesimpulan terhadap kehidupan orang lain. Bahkan kita mudah berprasangka terhadap kehidupan orang lain. Ataukah kita masih menghidupi Kristen keras kepala? Atau cenderung melihat sesuatu atau seseorang dari sudut pandang tertentu saja, sehingga gampang membenar salahkan, gampang mengkotak-kotakkan atau tidak? Jika kita masih memiliki kecenderungan yang demikian, yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain, yang suka menjas, menghakimi kehidupan orang lain, yang suka menilai kehidupan orang lain, dan ketika dia ditimpa bencana alam atau yang ditimpa malapetaka, bahkan kita mengatakan, kualat kau itu karena dosamu. Amang dan inang, firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kita bertobat, membaharui hidup kita. Jika kita masih memiliki kecenderungan yang demikian, mari kita datang kepada Kristus, mohon Roh-Nya yang kudus memeriksa diri kita dan membaharui hidup kita, sehingga kita memperoleh pertobatan yang sejati di dalam keseharian kita dan menghasilkan buah-buah yang baik dari pertobatan tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi mampu mengubah hidup kita dan tidak suka menjas kehidupan orang lain, karena hal yang demikian adalah dosa yang sangat besar. Karena tugas kita bukan menghakimi di tengah-tengah dunia ini, tetapi tugas kita adalah berdoa, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan tugas kita di tengah-tengah dunia ini adalah membaharui kehidupan kita kepada pertobatan yang sejati, dan kita diajarkan untuk menghasilkan buah yang baik dari pertobatan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami pada saat ini, di mana Tuhan begitu baik dan Engkau mengajarkan kepada kami melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 13 ayat 1 sampai ayat 5. Bertobat agar tidak binasa. Dan hasil daripada buah dari pertobatan itu, kami menghasilkan buah. Bapa yang terkasih, pada pagi hari ini kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit pada hari ini. Apakah mereka berobat jalan, ataukah mereka saat ini menjalani pemulihan, atau mungkin dirawat di rumah sakit. Kami mau mendoakan Sera Ferida Boru Panjaitan. Tidak lupa juga pada saat ini kami mendoakan Abang Sintua Harlen Pasaribu Inang Boru Hutahayan, Amang Silitonga Inang Boru Panggabean, Inang Nyonya Panjaitan Boru Siagian yang mungkin sudah pulang dari rumah sakit dan menjalani pemulihan pada saat ini, Inang Nyonya Sitompul Boru Simatupang, dan tidak ketinggalan juga Amang Opu Gwen Pasaribu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang mungkin mereka rutin cuci darah pada saat ini. Allah yang maha baik, Engkau adalah sang tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang
kami derita pada saat ini yang sudah kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau menjamah tubuh mereka supaya mereka sembuh dari penyakitnya dan mereka bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami juga tidak lupa mendoakan pada saat ini Tuhan, rencana rapat daripada panitia peresmian daripada gedung serbaguna HKBP Cimahi Jalalurah. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah Tuhan rapat yang akan digelar nanti malam jam 19 WIB di gereja ini. Biarlah Tuhan panitia dan juga perhaladu mengikuti rapat tersebut, supaya kami sehati sepikir untuk menjalankan pesta tersebut yang akan digelar di bulan 6 ini, dan kami boleh menjalankan pesta itu dengan baik. Engkau yang memberi kepada panitia kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka bisa memimpin kami nanti di dalam acara rapat tersebut. Kami tidak lupa juga mendoakan rencana-rencana gerejamu yang akan mengadakan kegiatan-kegiatan. Kiranya Tuhan yang memberkati pembinaan guru sekolah minggu yang akan diselenggarakan di Hotel Jayakarta Tuhan, dan dapat berjalan dengan baik, dan juga hiking Tuhan, kegiatan hiking yang dilaksanakan oleh remaja HKBP Cimahi Jalalurah. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Engkau yang memberkati itu semuanya. Kami tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang minggu-minggu ini berulang tahun, dan juga ulang tahun pernikahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menambahkan umur yang panjang, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang memberkati setiap rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada saat ini. Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan kegiatan jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa ekonomi sangat terpuruk pada saat ini, dan mungkin ada dari antara jemaat-Mu yang bergumul dikarenakan kondisi ekonomi yang terpuruk, bahkan usaha-usaha mereka menurun. Tuhan, kami mau mendoakan jemaat-jemaat-Mu supaya mereka tetap semangat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan mereka bisa beraktivitas dan menjalankan usahanya dengan baik. Singkirkan dari kehidupannya yang menjas Tuhan, yang menghakimi Tuhan, tetapi biarlah mereka mengucap syukur sebagai bukti bahwa dalam roda kehidupan, ketika kami di atas, ketika kami di tengah, ataupun ketika kami di bawah, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati setiap usaha-usaha dari jemaat-Mu pada saat ini, dan biarlah mereka bersuka cita untuk menjalankan usahanya tersebut. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, biarlah Engkau yang melayakkan kami untuk menjadikan hidup kami menjadi hidup yang kudus, supaya berkat yang mau Kau curahkan kepada kami tidak terhalang oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita akan mengumpulkan kolekte kedua kita kepada peresmian dan pembangunan gereja Gedung Serbaguna. Kita maju ke depan dan sekaligus kolekte kedua kita ke pusat. Mari kita bernyanyi dari BN nomor 677 ayat 1 dan seterusnya.
Jangan engkau mengabaikan Tuhanmu memanggil aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Hai yang sesat, datanglah. Ayat 3. Hidup manusia cepatlah berlalu, hidupku dan hidupmu, dan kematian selalu mengancam aku dan kau. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya. Cek.